Selamat datang di channel YouTube Sahabat Desa Nusantara. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Rencana pembangunan jangka menengah desa. Setelah pelantikan kepala desa, paling lambat 3 bulan RPJM sudah harus ditetapkan. RPJM disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal desa. RPJM yang disusun adalah program 6 tahun ke depan sesuai dengan masa jabatan kepala desa. Penyusunan RPJM desa dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten serta keberpihakan kepada warga miskin, disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok lainnya. Berikut ini adalah alur penyusunan dan penetapan RPJM. Penyusunan RPJM diawali dengan penyelenggaraan musyawarah desa tentang perencanaan desa oleh DPD dengan difasilitasi oleh pemerintah desa. Pembahasan rapat adalah penyampaian visi misi kepala desa terpilih, pandangan pokok-pokok pikiran DPD, aspirasi dari unsur masyarakat yang hadir. Unsur masyarakat terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan wilayah, organisasi atau kelompok tani, dan atau buruh tani, organisasi atau kelompok nelayan, dan atau buruh nelayan, organisasi atau kelompok perajin, organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati, dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin, kelompok berkebutuhan khusus atau difabel, kader kesehatan, penggiat dan pemerhati lingkungan, kelompok pemuda atau pelajar, organisasi sosial atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan desa. Kepala desa membentuk tim penyusun RPJM desa. Tim penyusun RPJM desa terdiri dari pembina yang dijabat oleh kepala desa, ketua yang dipilih oleh kepala desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian, sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim, anggota berasal dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat desa lainnya. Tim penyusun RPJM desa berjumlah ganjil, paling sedikit 7 orang, serta mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender. Tim penyusun RPJM desa bertugas membantu kepala desa dalam menyusun RPJM desa, memfasilitasi kegiatan pengkajian keadaan desa, menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa, menyiapkan rancangan RPJM desa, dan memfasilitasi musrembang desa dalam rangka pembahasan rancangan RPJM desa. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dilakukan terhadap arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Penyelarasan dilaksanakan melalui kegiatan pencermatan terhadap dokumen pembangunan daerah. Hasil penyelarasan dituangkan dalam daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa. Berikut ini format yang harus diisi oleh tim penyusun RPJM desa. Sebagai contoh, mendapatkan program bantuan dari provinsi berupa riol, dari kabupaten berupa tribun. Tim penyusun RPJM desa melakukan pengkajian keadaan desa yang meliputi pemetaan aset dan potensi desa, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan potensi aset desa, pemutakhiran data informasi pembangunan desa, penggalian gagasan dusun atau kelompok. Aset dan potensi aset desa meliputi benda bergerak dan tidak bergerak,
harta berupa kas atau simpanan bank atau lembaga keuangan lainnya. Kekayaan termasuk piutang dan saham serta hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh desa. Kegiatan pemetaan dan perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset desa dan potensi aset desa dilakukan dalam rangka merumuskan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Data informasi pembangunan desa meliputi profil desa, indeks desa membangun, data kemiskinan, dan data pendukung lainnya. Penggalian gagasan dusun atau kelompok dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa. Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan pengkajian keadaan desa. Hasil kegiatan disusun ke dalam laporan yang menjadi dasar penyusunan rancangan RPJM desa. Laporan itu terdiri atas daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa, daftar inventarisir potensi. Berikut ini adalah format daftar inventarisir potensi desa. Tim penyusun mengisi apa saja potensi yang ada di desa dan lokasinya di mana. Daftar inventarisir masalah. Inventarisir masalah di sini, tim penyusun melihat masalah yang ada di kawasan desa, kemudian ditulis ke dalam format inventarisir masalah. Daftar gagasan dusun atau kelompok dapat melalui musyawarah tim penyusun menggali gagasan dusun atau kelompok dan kemudian dilampirkan dalam format daftar gagasan dusun atau kelompok. Rekap gagasan dusun atau kelompok. Tim penyusun membuat rekapan gagasan dusun atau kelompok. Peta sosial adalah media untuk menuntun masyarakat mengenali lingkungan sekitarnya sebagai dasar untuk penyusunan gagasan arah pembangunan desa. Peta sosial desa disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dibuat batas desa atau dusun bersama masyarakat. Dibuat gambar jalan, diletakkan legenda, tanda prasarana umum yang gampang diketahui atau diingat bersama-sama seperti sekolah, masjid, musola, gereja, dan lain-lain. Diletakkan posisi legenda, tanda keluarga rumah tangga miskin secara bersama-sama. Diletakkan posisi legenda, tanda potensi dan masalah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kalender musim disusun untuk menentukan masyarakat mengenali dan menentukan permasalahan sesuai dengan musim yang terjadi. Misalkan, musim hujan terjadi di bulan apa saja, dan masalah apa yang terjadi di bulan-bulan tersebut. Bahkan mungkin ada potensi di bulan-bulan tersebut. Begitu juga dengan musim kemarau dan musim lainnya. Penyusun RPJM desa menyusun rancangan RPJM desa berdasarkan laporan. Rancangan RPJM desa dituangkan dalam format rancangan RPJM desa. Rancangan RPJM desa disampaikan oleh tim penyusun RPJM desa kepada kepala desa. Kepala desa memeriksa rancangan RPJM desa. Apabila kepala desa menganggap masih terdapat kekurangan materi dan substansi rancangan RPJM desa, dikembalikan kepada tim penyusun untuk dilakukan penyempurnaan. Apabila rancangan RPJM desa telah disetujui oleh kepala desa, dilaksanakan musrembang desa. Musrembang desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa. Pembahasan dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Diskusi kelompok secara terarah membahas hal-hal sebagai berikut: laporan hasil pengkajian keadaan desa, laporan hasil pemetaan aset dan perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan potensi aset desa, prioritas rencana kegiatan desa,
dalam jangka waktu 6 tahun. Perkiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang pembahasan rancangan RPJM desa dituangkan dalam berita acara disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD. BPD difasilitasi oleh pemerintah desa menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati RPJM desa. Hasil kesepakatan dan musyawarah desa dituangkan dalam berita acara. Berita acara disampaikan oleh BPD paling lambat 2 hari terhitung sejak berakhirnya musyawarah desa. RPJM desa hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan peraturan desa. RPJM desa yang ditetapkan disosialisasikan kepada masyarakat. RPJM desa memuat kondisi umum desa, visi dan misi kepala desa, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, metrik rencana program dan kegiatan desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.